Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas FTT atau FTX token, teman-teman. Bagaimana kabar kalian, FTT Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk FTT sedikit mengalami penurunan 9,95% data dari CoinMarketCap dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami sedikit kenaikan 21%. Sebenarnya udah males banget ya kita bahas untuk FTT token ini, tapi kita coba pantau lagi lah ya untuk FTX. Apakah ada berita bagus dari CEO-nya atau malah tambah buruk, teman-teman ya. Jadi kemarin sempat terjadi collapse ya yang luar biasa dari FTX token ini karena ada hacker yang menghancurkan dari market FTX, teman-teman. Tapi bersyukurnya sudah diketahui identitasnya ya. Tapi dana yang dihack oleh dia ya atau si hacker itu sekarang masih dibekukan, teman-teman. Jadi kita tunggu aja keputusan selanjutnya, apakah akan dikembalikan oleh kepada CEO-nya di FTX atau bagaimana ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Mengenai Bitcoin hari ini masih berada di 259 juta rupiah dan Ethereum 19 juta rupiah di sini, BNB 4,2 juta rupiah, teman-teman. Belum ada yang istimewa untuk para holder investor spot trading ya, tapi sudah banyak profit ya pasti bagi yang trade di future. Dan kita akan langsung coba untuk bahas berita pertama di sini mengenai Kevin O'Leary yang mengatakan dia masih akan berinvestasi di SBF lagi, teman-teman. Oke, jadi berita bagus ya. Jadi Kevin O'Leary menggandakan keyakinannya pada kemampuan Sam Bankman-Fried dalam wawancara baru-baru ini menyebabkan kegemparan di antara para pecinta kripto, teman-teman. Jadi bintang Shark Tank dan investor serial Kevin O'Leary, Mr. Wonderful, menegaskan bahwa dia bersedia berinvestasi di Sam Bankman-Fried lagi dalam wawancara Crypto Banter yang ditayangkan langsung di YouTube kemarin. Klip itu sekarang beredar di Twitter, teman-teman. Dia adalah salah satu trader paling brilian di dunia kripto, kata O'Leary menanggapi apakah dia akan berinvestasi di startup SBF lagi. Dia juga membangun salah satu platform yang paling kuat yang kami gunakan secara aktif. FTX itu adalah platform yang sangat kuat yang memungkinkan kami mendapatkan informasi berdasarkan kepatuhan. Jadi saya sangat menyukai apa yang dia bangun. Ketika ditanya pertanyaan itu lagi, bintang Shark Tank itu bertanya, jawabannya adalah iya. Jadi salah satu gebrakan lagi ya, ketika CJ atau si Cheng Peng Joy ini nggak mau mengakuisisi, tapi ada salah satu investor yang akan masuk di FTX lagi, teman-teman. Jadi salah satu pendiri Reflexity Research, Will Clemente, menggambarkan pernyataan O'Leary sebagai luar biasa. Clement ini mengutip tindakan penipuan yang ditujukan kepada SBF. Kata bintang Shark Tank itu tidak mungkin serius ya. Sementara itu pengacara John E. Dutton menegaskan bahwa SBF tidak gagal tetapi menipu pelanggan dan investor, mempertanyakan proses pemikiran O'Leary. Jadi kripto investigator menuduh bintang Shark Tank ini memiliki kompas moral yang rusak. Menurut penyidik swasta, O'Leary takut mengakui bahwa penilaian SBF awalnya salah. Jadi perlu disebutkan bahwa Mr. Wonderful adalah juru bicara FTX yang dibayar dan investor di perusahaan dengan kepemilikan ekuitas di cabang Amerika Serikat dan bursa global. Oh, jadi ternyata seperti itu ya, teman-teman ya. Dan dalam sebuah wawancara, O'Leary ini mengatakan kepada Market Insider bahwa dia sekarang telah menuliskan investasinya di FTX menjadi nol menyusul pengajuan kebangkrutan. Sementara itu, dalam wawancara terpisah dengan CoinDesk TV, investor serial tersebut menegaskan satu hal positif dari keruntuhan FTX, regulasi. Menurut Mr. Wonderful, aturan yang tegas akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ironisnya SBF adalah salah satu pendukung ya, terbesar narasi ini, teman-teman. Kemudian komunitas kripto lainnya tidak yakin, teman-teman, bahwa peraturan yang tergesa-gesa akan memberikan hasil yang positif, teman-teman. Jadi seperti yang ditegaskan O'Leary, sebagian besar komunitas kripto percaya bahwa kejatuhan FTX akan menyebabkan peraturan yang lebih ketat lagi. Namun, tidak semua pakar yakin bahwa ini untuk kepentingan kripto. Pendukung DeFi dan pendiri Shift, Eric Voorhees,
mengklarifikasi bahwa keruntuhan FTX ini tidak menunjukkan masalah ya dengan kripto, melainkan masalah dengan otoritas terpusat. Dan menurut Verhest, solusi untuk masalah ini yang sudah ada teman-teman, dan bukan regulasi, melainkan DeFi yang memungkinkan pergerakan dana yang dapat dilacak dan diprogram secara real time. Pendukung DeFi ini mengatakan aturan sudah ada untuk institusi terpusat, tetapi belum menghentikan keuangan tradisional dan sekarang institusi kripto untuk melakukan praktik curang dan merugikan pelanggan. Jadi Deton dalam sebuah tweet hari Senin juga meminta anggota Kongres untuk mempertimbangkan pendapat pengusaha etis dalam merumuskan pedoman kripto. Kekhawatiran ini juga muncul karena pengguna khawatir peraturan yang tergesa-gesa dapat menghambat pertumbuhan industri yang baru lahir di Amerika Serikat ya. Mengenai Sam Bankman-Fried ini, salah satu CEO FTX, FBI mempertimbangkan ya ekstradisi SBF untuk sebagai file pertukaran Bahama untuk kebangkrutan teman-teman. Jadi FBI ini sudah bergerak ya, sedang dalam pembicaraan dengan otoritas Bahama untuk mengekstradisi pendiri kripto berusia 30 tahun itu. Menurut sebuah laporan oleh Daily Mail, Biro Investigasi Federal berencana untuk membawa Sam Bankman-Fried ke Amerika Serikat untuk diintegrasi dan sedang berbicara dengan otoritas Bahama mengenai hal ini. Khususnya laporan Daily Mail mengutip cerita Bloomberg yang mengklaim bahwa 3 sumber yang dekat dengan masalah tersebut memverifikasi informasi. Jadi ini terjadi ya ketika perusahaan kripto SBF runtuh secara spektakuler setelah bank run khususnya. Pada hari-hari menjelang runtuhnya kerajaan SBF, telah meyakinkan pengguna dalam tweet yang sekarang menghapus bahwa platform dan aset perdagangan baik-baik saja. Jadi untuk beberapa hari setelah menghentikan penarikan di sini, perusahaan tampaknya memproses penarikan kembali ya, dan diklaim dilakukan untuk penduduk Bahama di bawah instruksi regulator Bahama. Regulator Bahama sejak itu membantah klaim ini teman-teman. Dan sejak keruntuhan, laporan praktik keuangan yang dituduh di bursa muncul semuanya dikonfirmasi. Misalnya Reuters melaporkan bahwa mantan CEO FTX ini secara diam-diam mengalihkan 10 juta dolar dana klien untuk mendukung perusahaan perdagangannya di Alameda Research yang telah gagal. Khususnya setidaknya 1 miliar dolar dari simpanan tersebut belum ditemukan ya. Jadi banyak sekali skandal dan drama ya teman-teman akhir-akhir ini di dunia kripto. Jadi ada laporan lagi ya dari Reuters baru beberapa jam yang lalu mengungkapkan bahwa anak jagoan yang pernah dirayakan selama prestasi membodohi investor dengan berbagai neraca yang menunjukkan aset yang hilang di neraca FTX, teman-teman. Dan The Daily Mail ini dalam laporannya menegaskan bahwa BlockFi kemungkinan akan menjadi yang pertama karena sudah mempertimbangkan untuk mengajukan kebangkrutan. Kemudian BlockFi ini menghentikan ya penarikan selama akhir pekan sebagai tanggapan atas berita kebangkrutan FTX. BlockFi memperoleh bailout 250 juta dolar dari SBF pada bulan Juli dengan klausul pembailan karena laporan mengindikasikan ya bahwa BlockFi ini berada di ambang kebangkrutan. Jadi untuk investor O'Leary ini ternyata ada hubungannya dengan SBF dan dia sedang membagus-baguskan FTX lagi ya agar investor bisa masuk. Ya apakah ini strategi yang baru atau memang nyatanya seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti Lunsi kemarin ya terjadi ketika runtuh ya banyak sekali strategi-strategi yang dijalankan ya, tetapi belum bisa memulihkan market seutuhnya teman-teman, karena memang kripto masih dalam tahap crypto winter, jadi kita masih dites ya kesabarannya teman-teman ya. Kemudian mengenai global market cap hari ini Bitcoin, pasar turun drastis bulan ini karena Bitcoin jatuh ke 16.000 yang merupakan level terendah November 2020. Meskipun pasar mengalami kilasan warna hijau ya teman-teman, tapi ancaman kehancurannya masih belum selesai. Di antaranya yang pertama, salah satu hal yang menyebabkan market masih belum kuat naik ya, ada isu bahwa Crypto.com akan hancur lagi teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja untuk BTC apakah bisa di 10.000 kata Peter Brand, salah satu trader veteran ya, karena 2023 juga akan resesi katanya ya. Dan untuk Bitcoin apakah bisa menjadi primadona ya di saat resesi, kita pantau aja ya, ataukah malah semakin turun dan ikut hancur ya teman-teman. Jadi disarankan untuk tidak menunggu Bitcoin pada level ini karena penambang belum menunjukkan kepercayaan pada BTC secara umum teman-teman.
melawan penambang Bitcoin tidak disarankan dan lebih banyak dam ya di BTC kemungkinan besar akan datang. Jadi untuk BTC ini ketika naik ya pasti sedikit naiknya ya, sudah dipastikan oleh Peter Brand teman-teman, karena memang kenaikan yang dialami misalkan minggu depan naik ya pasti itu adalah jebakan dari para whales teman-teman ya. Jadi dia masih yakin bahwa BTC ini akan di angka 10.000 US dollar teman-teman. Kita berhati-hati, jangan asal ceruk dan jangan all in ya. Kita pantau aja fundamentalnya seperti melihat berita seperti ini ya teman-teman. Jadi perkembangan makro global kita harus tahu juga di website di investing yang nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.